Si Dugong gimana? Dugong lagi pura-pura sakit, guys. White Tomato gimana? Kalian udah tahu kan itu cuma stiker. Terus kalian mau tanya gua apa? Dan kalian udah baca, udah berseliweran di TikTok. Kang Semir belum dipenjara. Kamu tahu proses nggak? Ini bukan negara gue. Semua punya proses. Ya, dan ini bukan kasus bandar gebung narkocoy atau pembonsai yang langsung ditangkap. Semua ada proses. Dari saksi aja udah 16. Belum lagi dari dokter. Total saksi itu ada 20 lebih. Kalian tahu nggak namanya proses? Ini bukan negara gue yang ngatur. Semua ada proses. Kalau kalian bosan gak usah diikutin. Karena nggak ada yang nyuruh kalian ngikutin juga kasusnya. Di Lampung ya, betul di Lampung. Rumahnya jadi dihancurin. Jadi rumahnya tukang Semir, Kang Semir itu beserta keluarga yang lagi tempatin sekarang di daerah Bintaro itu. Ketika si Kang Semir sudah ditetapkan jadi tersangka dan dia ditahan, maka saya berhak untuk menghancurkan rumahnya karena ada aliran dana sebesar kurang lebih 450 juta. Paham ya? Jadi tolong kasih tahu bapaknya Kang Semir ya, yang mukanya kayak gorila itu, kasih tahu rumahnya akan dihancurkan nanti ketika anaknya ya sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Bukan sekarang, bukan nanti. Jadi kupingnya jangan budek. Kalau budek ya udah ke THT. Dia mau jadi mantu. Saya nggak terima binatang, sayang. Mantu saya tuh nggak boleh binatang. Nggak boleh binatang, nggak boleh sejenis siluman. Ya, astagfirullahaladzim. Dia jodohin aja tuh sama anaknya Fitri itu, cocok. Kalau anak saya biar dia menimba ilmu dulu, karena cita-citanya banyak dan cita-citanya harus jadi kenyataan. Jadi nggak ada tuh besan-besanan calon mantu tuh nggak ada ya. Untuk anak seumuran itu wajib harus tetap sekolah ya. Atau nggak dijodohin aja sama anaknya Rasman, cocok ya. Kalau di keluarga saya itu pendidikan penting nomor satu. Kalau buat kalian pendidikan nggak penting ya itu urusan kalian. Cuma kalau di keluarga saya itu pendidikan nomor satu. Keluarga saya nggak ada yang nggak ada gelarnya. Semua ada gelarnya. Semua belakangnya ada S-nya. Mungkin cuma gua doang, tapi gua alhamdulillah lulus SMA. Walaupun pernah kuliah, tapi tidak diselesaikan karena memilih untuk bekerja. Yang penting pernah menginjak universitas. Gitu. Kalau si Eda manusia kerak, keluarga masuk Pilami, biarin dia mau ngomong apapun, biarin. Dia itu the real orang miskin tuh dia. Jauh-jauh ke London, udah tuh bukan di kotanya lagi. Dari London tuh masih di kampungnya, ibaratnya Jakarta dia itu daerah kampungnya pelosok. Dan pekerjaan dia itu cleaning service. Betul, tidak ada yang masalah, tidak ada masalah dengan cleaning service. Cleaning service itu pekerjaan yang mulia. Tapi dia pernah membohongi orang banyak saat dia nimbrung di live-nya si Loli. Dia bilang katanya dia manajer lah di Amazon. Ternyata dia hanya cleaning service. Jadi biar dia mau ngomong apapun, biar mungkin dia nggak punya kaca di rumahnya. Jadi biarkan dia bicara apapun. Mira Hayati lagi pura-pura sakit supaya tidak ditahan. Pura-pura sakit dan mungkin dia bilang sama polisi di Makassar, saya lagi hamil gitu-gitu. Ya nggak mungkin juga karena lagi hamil juga pasti ada sesuatu gitu. Karena kan di daerah banyak banget kita lihat berita-berita ya ibu-ibu yang lagi hamil di penjara aja tuh. Dan harus diperlakukan yang sama kepada Mira Hayati, kepada Polda Makassar, Sulsel, beserta jajarannya. Tolong, keadilan itu harus dijunjung tinggi. Jangan tebang pilih. Mira Hayati itu wajib di penjara, wajib. Kenapa? Karena dia sudah membuat dan membahayakan banyak kesehatan orang Indonesia. Karena dia menjual merkuri dan hidrokinon. Yang jelas-jelas merkuri dan hidrokinon itu tidak boleh ada di skincare, tidak boleh dipakai di muka. Tapi dia perjual bebas belikan. Sampai sekarang dia juga masih jualan tuh di Facebook. Jadi orang owner skincare Makassar yang menjual merkuri itu mereka tuh menjualnya di Facebook gitu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian di Makassar dan sekitarnya bertindak tegas ya. Jangan karena ada sesuatu akhirnya owner skincare yang udah jadi tersangka, bahkan NRL aja namanya nggak keluar loh, padahal NRL tuh penjual skincare berbahaya, tapi nggak keluar. Nggak tahu deh ada apa sama Polda Sulsel, saya nggak paham ya, coba kalian tanya aja di sana. Tapi yang lucu mah si Daviena, yang punya produk Daviena itu, si Malvina itu, dia pura-pura shock saat dikasih kejutan sama Lesti di malam ulang tahunnya. Padahal yang kontak Lesti Kejora dia, yang ngedil harga dia, tapi dia sosokan terharu malam-malam dikasih surprise. Kan aneh ya, agak lain memang si Malvina ini, ownernya Daviena. Agak lain memang. Sudah apapun yang Daviena jual, kalian jangan beli. Karena kalian hanya memperkaya orang tersebut, owner tersebut. Apalagi dia setiap harinya melakukan kebohongan terus. Sampai ulang tahun aja dia ngebohong. Untuk dirinya sendiri aja dia berbohong. Kan ngaco. Aneh gitu loh, maksudnya ya udah nggak usah shock. Kayak dikasih kejutan gitu. Padahal dia yang ngedil, dia yang beliin tiket, dia yang nelfon Lesti, tapi dia yang sosokan terkejut. Kan agak aneh gitu, agak lain itu si Malvina, ownernya Daviena itu.
Bahas Fitri. Fitri tuh nggak punya nyali guys. Dia tuh menang di live aja. Live IG banyak ngebacot dia. Aslinya dia penakut. Kalau dia berani, dia pasti akan terima tantangan gue untuk adu tinju sama kita. Ayo, kita adu argumen di tempat terbuka, disaksikan sama halayak ramai. Nanti gue panggil semua wartawan. Dia kan gila-gila diwawancara kan. Nanti gue panggil, ayo kita adu argumen. Tapi kan dia nggak berani. Keseringannya live. Live juga yang nonton paling berapa biji. Nah, Fitri tuh 11-12 tuh sama Malvina tuh. Si Daviana 11-12, kang tipu, tukang bohong. Agus jadi gini ya, kalau masalah Agus tadi aku tuh gue nggak mau komentar ya, cuman sebenarnya apa sih yang dimasalahin dari masalahnya Agus yang disiram air keras ini? Kenapa jadi heboh banget satu Indonesia gitu? Padahal gue juga bingung ya sama Novi. Apa sih yang diperkarakan dari si Agus gitu untuk Novi? Uang kan sudah dikembalikan ke Novi. Ya sudah, Novi tinggal salurkan lagi ke tempat orang yang berhak untuk mendapatkan donasi. Terus apa yang dimasalahkan? Agus kalau udah pakai uang setengah dari donasinya ya sudah. Apapun yang sudah masuk ketika dia open donasi, ya itu udah jadi haknya Agus sebetulnya. Tapi ya nggak ngerti juga ya kalau dia bilangnya open donasi untuk berobat, ternyata dia nggak pakai untuk berobat, ya sebetulnya terserah aja. Yang salah itu adalah ngapain lu mau donasi, walaupun awalnya dibilang katanya butuh untuk dana biaya pengobatan. Tapi kan uangnya juga sudah ditransfer ke Novi. Ya sudah, Novi jangan dikembalikan ke Agus menurut gua. Lagian lain kali kalau misalkan kalian mau open donasi, jangan ke rekening pribadi. Itu paling fatal. Open donasi itu jangan pakai rekening pribadi, itu fatal. Walaupun uang donasi itu kalau sudah masuk ke orangnya itu memang hak orang yang mau pakai. Even though mau dipakai untuk hal-hal yang nggak baik pun itu udah hak miliknya si yang mendapatkan donasi. Uangnya kan udah ada di Novi. Saran gua Novi, uang yang sudah ada di rekening lo itu mending lo salurkan ke tempat-tempat bencana alam deh. Kayak sekarang kan di Nusa Tenggara mana itu? Timur ya. Nusa Tenggara Timur yang gunung erupsi ya. Itu tuh yang anak-anak banyak di tempat penampungan, mendingan kasih ke sana, langsung transfer semuanya 1,3. Jangan transfer ke Agus, jangan. Kasih ke sana, gas, buruan transfer ke sana. Sudah nggak usah dikembalikan lagi ke Agus, ngapain? Ini menurut saran gue kan, karena nanya Kak, tanggapannya kasus Agus, tanggapannya Kak, ini tanggapan gue.